Halo semua, setiap perjalanan kehidupan dimulai dari sebuah awal yang penuh makna. Masa prakonsepsi adalah titik penting di mana harapan akan hadirnya generasi baru dirancang dengan cinta dan kehati-hatian. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu masa prakonsepsi? Prakonsepsi merupakan penggabungan dua kata, yaitu pra yang berarti sebelum dan konsepsi yang berarti pertemuan sel telur wanita dan sel sperma pria. Jadi teman-teman, masa prakonsepsi adalah periode sebelum terjadinya kehamilan untuk mempersiapkan kesehatan secara optimal bagi calon ayah dan ibu. Masa ini melibatkan berbagai langkah untuk meningkatkan kondisi kesehatan ayah dan ibu baik dari segi fisik, mental, dan sosial sehingga mampu mendukung kehamilan yang sehat serta mencegah komplikasi selama masa kehamilan dan persalinan. Berikut adalah beberapa tujuan dari masa prakonsepsi. 1. Menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas. 2. Mengurangi angka kesakitan dan angka kematian ibu dan bayi baru lahir. 3. Menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak reproduksi. Tahukah kalian kalau persiapan kehamilan itu bukan cuma urusan wanita hamil? Masa prakonsepsi adalah periode penting sebelum kehamilan dimulai yang melibatkan banyak kelompok. Aku bakal bahas siapa saja yang termasuk dalam kelompok masa prakonsepsi dan mengapa mereka perlu perhatian khusus. Yuk simak baik-baik. Kelompok pertama adalah remaja. Meskipun mereka belum tentu merencanakan kehamilan dalam waktu dekat, masa remaja adalah waktu yang krusial untuk mempersiapkan kesehatan reproduksi. Kenapa ya itu penting? Pola makan yang buruk, anemia, atau kebiasaan buruk seperti merokok bisa mempengaruhi kesehatan di masa depan. Pendidikan tentang kesehatan seksual dan reproduksi membantu remaja membuat keputusan yang lebih baik tentang tubuh mereka. Remaja yang memahami pentingnya kesehatan reproduksi sejak dini akan lebih siap untuk kehamilan yang sehat nanti. Kelompok kedua adalah wanita usia subur, yaitu mereka yang berada di rentang usia 15 sampai 49 tahun. Ini adalah kelompok yang sangat penting karena mereka berada di masa paling subur untuk hamil. Adapun hal yang perlu diperhatikan, yang pertama, nutrisi. Pastikan tubuh mendapatkan zat besi, asam folat, dan vitamin lainnya untuk mencegah masalah seperti anemia atau cacat lahir pada bayi. Kedua, pemeriksaan kesehatan rutin. Deteksi dini penyakit seperti diabetes, hipertensi, atau gangguan tiroid penting untuk mencegah komplikasi saat hamil. Ketiga, gaya hidup sehat. Hindari merokok, alkohol, dan konsumsi obat-obatan tanpa resep karena dapat mempengaruhi kesuburan dan kehamilan. Kelompok terakhir adalah pasangan yang memiliki riwayat kesehatan tertentu. Yang pertama, riwayat penyakit kronis, misalnya diabetes, hipertensi, atau penyakit jantung. Penyakit ini harus dikelola dengan baik sebelum kehamilan dimulai. Kedua, gangguan genetik. Jika ada riwayat penyakit genetik dalam keluarga, pasangan ini perlu berkonsultasi dengan dokter atau ahli genetik untuk memahami risiko dan tindakan pencegahan. Ketiga, masalah kesuburan. Pasangan yang kesulitan hamil mungkin membutuhkan bantuan medis seperti terapi hormon atau perawatan kesuburan lainnya. Selain itu, pasangan juga perlu saling mendukung secara fisik dan mental dalam proses perencanaan kehamilan. Dukungan ini bisa membantu mengurangi stres dan meningkatkan peluang kehamilan yang sehat. Selanjutnya, isu kesehatan pada masa prakonsepsi. Untuk kalian, para pasangan dan calon pengantin, menikah adalah momen yang sangat membahagiakan. Tapi, sebelum memulai lembaran baru, ada hal penting yang perlu kalian persiapkan, yaitu kesehatan. Kenapa sih pemeriksaan kesehatan sebelum menikah adalah hal yang penting? Yuk kita simak bersama. Adapun isu kesehatan pada masa prakonsepsi, yang pertama, golongan darah resus. Golongan darah resus adalah hal penting loh. Ketidakcocokan golongan darah bisa menyebabkan masalah pada kehamilan antara ibu dan bayi. Kedua, gizi.
Nutrisi yang cukup, terutama asam folat, sangat penting untuk perkembangan janin. Makanan sehat adalah kunci untuk kehamilan yang sehat. Ketiga, faktor psikologis. Kesehatan mental juga mempengaruhi kehamilan. Dengan mengelola stres dan menjaga pikiran positif, kehamilan akan lebih nyaman. Keempat, vaksinasi. Vaksinasi sebelum hamil dapat melindungi ibu dan bayi dari berbagai penyakit berbahaya. Bayangkan, kalian berdua sudah siap membangun keluarga kecil. Tentu kalian ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kalian, kan? Salah satu cara yang bisa kalian lakukan adalah dengan menjaga kesehatan sebelum menikah. Dengan pemeriksaan ini, kita bisa mengetahui kondisi kesehatan kita secara menyeluruh, mulai dari penyakit bawaan yang mungkin tidak kita sadari, hingga kesiapan mental kita untuk menjadi orang tua. Kesehatan kehamilan dimulai bahkan sebelum kehamilan itu sendiri. Yuk kenalan dengan pelayanan kesehatan prakonsepsi. Pelayanan kesehatan prakonsepsi adalah langkah-langkah persiapan untuk calon orang tua sebelum hamil. Tentunya, untuk memastikan tubuh sehat, pikiran tenang, dan kondisi sosial yang aman agar siap untuk menyambut si kecil. Berikut ada beberapa hal penting dalam pelayanan prakonsepsi. Pertama, cek kesehatan menyeluruh. Dokter akan memeriksa tekanan darah, kadar gula, status gizi, dan mendeteksi penyakit yang mungkin mempengaruhi kehamilan. Kedua, konsultasi tentang pola hidup sehat. Kamu akan diajak untuk mulai makan bergizi, olahraga rutin, berhenti merokok, dan menjaga kesehatan mental. Ketiga, imunisasi. Beberapa vaksin seperti rubella dan hepatitis B sangat penting untuk mencegah penyakit selama kehamilan. Keempat, konseling genetik kalau diperlukan, terutama kalau ada riwayat penyakit genetik dalam keluarga. Kesehatan calon orang tua, terutama ibu, sangat berpengaruh pada perkembangan janin. Dengan pelayanan prakonsepsi, resiko komplikasi kehamilan seperti keguguran, bayi lahir prematur, atau kelainan bawaan bisa dikurangi. Semua pasangan yang berencana memiliki anak disarankan untuk melakukan pelayanan-pelayanan ini. Setelah memahami pentingnya kesehatan prakonsepsi, mulai dari definisi, fungsi, tujuan, hingga isu-isu kesehatan yang relevan, selanjutnya kita membahas mitos dan fakta tentang masa prakonsepsi. Kalian pasti pernah dengar berbagai cerita atau tips yang beredar tentang persiapan kehamilan, kan? Tapi, nggak semuanya itu benar loh. Aku bakal bahas beberapa mitos dan fakta seputar masa prakonsepsi yang sering banget kita dengar. Yuk kita cari tahu kebenarannya. Mitos pertama, bahwa cuma wanita yang perlu persiapan sebelum hamil. Ini salah besar. Seringkali persiapan kehamilan hanya dikaitkan dengan calon ibu. Padahal, kesehatan reproduksi pria juga berperan krusial dalam keberhasilan program hamil. Kualitas sperma yang sangat dipengaruhi oleh gaya hidup sehat dan nutrisi yang baik sangat menentukan peluang terjadinya pembuahan. Mitos kedua, kita tidak perlu konsultasi ke dokter kalau tidak ada masalah. Ini salah ya teman-teman. Seringkali kita menganggap saat itu sudah cukup untuk menjalani program kehamilan. Padahal, pemeriksaan prakonsepsi lebih dari sekedar mengecek kondisi kesehatan fisik. Konsultasi dengan dokter sebelum merencanakan kehamilan sangat penting untuk mengidentifikasi potensi masalah kesehatan yang mungkin kita tidak sadari, seperti gangguan hormonal atau infeksi yang dapat menghambat proses kehamilan. Dan yang terakhir, ada mitos kesehatan prakonsepsi itu mempengaruhi kehamilan. Ini fakta. Kesehatan prakonsepsi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan kehamilan. Jika kita mengabaikan kesehatan tubuh sebelum hamil, risiko mengalami komplikasi selama kehamilan akan meningkat. Beberapa masalah yang mungkin timbul antara lain diabetes gestasional, preeklamsia, dan kelahiran prematur. Teman-teman, kesehatan prakonsepsi adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik. Dengan mempersiapkan kesehatan sejak dini, kita tidak hanya menjaga diri sendiri, tapi juga menciptakan peluang untuk generasi yang lebih sehat dan berkualitas. Eits, jangan lupa perhatikan asupan nutrisi, jaga kesehatan mental, dan lakukan pemeriksaan rutin. Jika ada pertanyaan atau butuh saran lebih lanjut, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di konten edukasi berikutnya. Tetap
tetap sehat dan semangat ya. Dah.